Selamat datang di acara Pesta Pelindung Sekolah Santo Fransiskus Assisi 5 Oktober 2020. Hari spesial ini, marilah kita sambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Sebagai pembuka acara, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Stefanus Ardi. Kepada Bapak Stefanus Ardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tentu dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini sekolah kita memperingati Pesta Pelindung Sekolah, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, Bapak mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Doa akan Bapak pimpin secara Katolik. Untuk anak-anak yang berbeda agama juga tetap dimohon doanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Atas nafas kehidupan, kesehatan yang masih boleh kami rasakan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami merayakan Pesta Pelindung Sekolah Santo Fransiskus Assisi. Sekiranya kehidupan Santo Fransiskus Assisi yang mencintai alam dan peduli terhadap sesama dapat kami teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bumi kami yang saat ini masih terkena wabah virus corona. Sekiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami, dan Engkau juga membantu kami, terutama para ahli, untuk menemukan vaksin yang tepat untuk menghadapi virus corona ini. Ya Bapa, berkatilah acara kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga acara yang kami laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini masih di rumah masing-masing. Sekiranya Engkau selalu memberikan semangat kepada mereka untuk belajar. Ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, selamat menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Stefanus Ardi telah memimpin doa pada hari ini. Suster, Bapak dan Ibu, anak-anak yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Fransiskus Magnanimus yang akan dipandu oleh Ibu Erna Kurniawati. Suster, Bapak dan Ibu beserta anak-anak yang kami banggakan, kami mohon untuk berdiri.
Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Erna Kurniawati. Selanjutnya, anak-anak, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SD Fransiskus Batu Raja, Suster Maria Alexia FSGM. Kepada Suster, kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, Suster mengucapkan selamat pesta Santo Fransiskus Assisi, pelindung sekolah kita. Tentu anak-anak sudah mengenal ya, siapa Fransiskus Assisi? Fransiskus lahir di kota Assisi, Italia. Dan dia sangat mencintai sesamanya. Yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, yang lemah, yang kuat, dia cintai semua. Bahkan penderita sakit kusta pun dia cintai. Selain mencintai sesamanya, dia juga mencintai ciptaan Tuhan yang lain, seperti tumbuhan, binatang, dan lainnya. Maka, ajakan untuk Santo Fransiskus Assisi di pestanya ialah, mari kita sama-sama mencintai sesama kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, dan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan juga mari kita mencintai ciptaan Tuhan yang lain. Anak-anak, mencintai ciptaan Tuhan yang lain seperti binatang, tumbuhan, itu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mencintai tumbuhan akan membuat lingkungan kita menjadi indah dan asri. Baik anak-anak, nanti kalian akan mendengarkan Ibu Sandra yang akan menceritakan siapa itu Fransiskus Assisi. Dan setelah itu, Pak Odi dan Miss Ana akan talk show tentang lingkungan. Harapan Suster, kalian menyaksikan semua sampai selesai, karena ada hal penting yang akan disampaikan dan yang harus kalian kerjakan. Demikian dari Suster, sekali lagi, Suster, Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SD Fransiskus Batu Raja mengucapkan selamat pesta Santo Fransiskus Assisi, pelindung sekolah kita. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Suster Alexia yang telah memberikan sambutan untuk kita semua pada hari ini. Suster, Bapak dan Ibu dan anak-anak yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita dengarkan cerita singkat tentang Santo Fransiskus Assisi yang akan disampaikan oleh Ibu Veronica Sandra Lestari. Pada Ibu Sandra, kami persilahkan. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, hari ini tanggal 5 Oktober 2020. Kemarin berarti tanggal 4 Oktober 2020. Anak-anak tahu tidak? Kemarin tanggal 4 Oktober kita merayakan apa? Iya, benar. Kita merayakan pesta pelindung sekolah kita, Santo Fransiskus Assisi. Nah, anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Sandra akan mengulas sedikit kisah tentang Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi lahir di Assisi, tepatnya di Italia. Menurut sumber dari Wikipedia, ia dilahirkan pada tanggal 5 Juli tahun 1182. Ayahnya bernama Pietro Bernardone. Ayahnya adalah seorang pedagang kain yang sangat kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Anak-anak, selama masa mudanya, Fransiskus Assisi itu sangat suka berfoya-foya dan bersenang-senang dengan teman-temannya karena ayahnya yang kaya raya. Nah, ketika usianya menginjak 20 tahun, Santo Fransiskus Assisi bersama teman-temannya ikut maju berperang melawan Perugia demi mendapatkan status kesatria. Nah, ternyata
ketika peperangan berlangsung, Santo Fransiskus Assisi ditangkap dan dipenjara selama kurang lebih 1 tahun. Nah, hingga dia jatuh sakit. Pengalaman pahit itu mengubah hidup Fransiskus Assisi. Dia memutuskan untuk meninggalkan hidup kemewahannya dan memutuskan untuk hidup dalam kesederhanaan. Dia mulai mengunjungi orang sakit, melayani orang sakit, bahkan dia juga mulai berkhotbah di jalan-jalan. Suatu ketika Santo Fransiskus Assisi sedang berdoa di gereja San Damiano, dia seperti mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada Fransiskus Assisi. Begini katanya, "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang sudah mau roboh." Itulah suara Tuhan yang didengar oleh Fransiskus. Maka seketika itu juga Fransiskus langsung menuruti perintah Tuhan. Dia kembali ke rumahnya dan menjual kain yang mahal milik ayahnya untuk membeli bahan-bahan bangunan dan membangun gereja San Damiano. Mengetahui hal itu, Pak Petrus sangat marah kepada Fransiskus. Lalu dia menghukum dan menyekap Fransiskus di dalam kamar. Berkat bantuan ibunya, Fransiskus berhasil kabur. Dia pergi ke Uskup Guido, yaitu uskup kota Assisi. Nah, kemudian Pak Petro menyusul ke sana. Kata Pak Petro kepada Fransiskus, "Jika engkau tidak kembali ke rumah, maka engkau tidak akan kuanggap sebagai anakku lagi. Tidak ada harta warisan sepeser pun untukmu." Mendengar hal itu, Fransiskus langsung melepaskan semua pakaiannya dan semua kemewahannya dan memberikan kepada ayahnya. Dia pergi meninggalkan ayahnya dan dia berjalan jauh sambil memuji Tuhan. Saat itulah Fransiskus Assisi memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Selama karyanya, Fransiskus Assisi sangat peduli kepada orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang miskin, bahkan kepada hewan-hewan dan juga lingkungan hidup. Santo Fransiskus Assisi meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 di usia 45 tahun. Nah, anak-anak, pada tanggal 29 November tahun 1979, Paus Yohanes Paulus II menetapkan Santo Fransiskus Assisi sebagai pelindung lingkungan hidup. Karena selama karyanya, dia sangat menghormati alam sebagai anugerah Allah bagi umat manusia yang sangat beragam. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Fransiskus juga diajak untuk mengikuti teladan Santo Fransiskus Assisi. Selain hidup dalam kesederhanaan, kita juga harus mencintai lingkungan hidup kita, mulai dari hal yang sederhana. Misalnya dengan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan juga menanam pohon. Tapi tidak hanya ditanam, harus dirawat juga ya. Kita bisa mulai dari lingkungan rumah kita sampai di lingkungan sekolah kita juga. Oke anak-anak, sekali lagi Ibu mengucapkan selamat pesta pelindung Santo Fransiskus Assisi. Semoga anak-anak tetap semangat dan selalu mengikuti teladan Santo Fransiskus Assisi dalam hidup anak-anak. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Sandra yang telah memberikan cerita singkat tentang Santo Fransiskus Assisi kepada kita semua. Suster, Bapak dan Ibu dan anak-anak yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita saksikan tayangan perdana di channel Fransiskus Batu Raja, yaitu FB Talk Show, yang akan dipandu oleh Bapak Odi Al-Qadri dan narasumber perdana kita, Ibu Anna Maria Trisusanti, yang beberapa waktu lalu mengikuti seminar secara online
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Inilah dia FB Talk Show. FB Talk Show, belajar dan gembira. Selamat pagi anak-anak dan bapak ibu yang ada di rumah. Suster-suster, selamat pagi. Hari ini kita sama-sama kembali di pertemuan kita di channel YouTube Fransiskus Batu Raja. Hari ini dalam rangka peringatan Pesta Pelindung Sekolah Santo Fransiskus Assisi. Jadi kita sama-sama akan mendengarkan beberapa materi yang berkaitan dengan lingkungan dan ekologi lingkungan. Yang terhormat Suster Maria Pauli MSDN, Ketua Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung. Yang kami hormati Suster Maria Alexia MSDN, Kepala SD Fransiskus Batu Raja. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Komite dan anggota Komite SD Fransiskus Batu Raja, dan Bapak Ibu Dewan Guru SD Fransiskus Batu Raja beserta karyawan, serta anak-anak yang kami sayangi. Hari ini Pak Odi akan memandu acara kita pada hari ini tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Bersama narasumber kita yang cantik, Ibu Ana Maria Trisusanti. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Apakah bersemangat pada hari ini? Semangat sekali. Semangat sekali. Oke, kita mulai materi kita pada hari ini anak-anak. Kita akan sama-sama mengetahui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan itu yang seperti apa. Oke Miss, gerakan seperti apa yang bisa kita lakukan di zaman sekarang ini Miss, berkaitan tentang lingkungan hidup yang harus kita terapkan? Saya ingin memberikan contoh sedikit yang sangat sederhana yang bisa kita terapkan di lingkungan hidup kita sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah ya Pak Odi. Nah, contohnya seperti menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, kemudian melakukan penanaman dan pemeliharaan terhadap pohon. Jangan hanya ditanam ya, tetapi juga dipelihara. Kalau hanya ditanam, kita nggak tahu ini hidup atau tidak. Nah, kemudian penghematan air dan energi dan juga melakukan inovasi-inovasi terhadap PRLH terhadap lingkungan. Contohnya kalau di sekolah kita bisa mengikuti apa itu sekolah adiwiyata, adiwiyata mandiri. Sekolahan kita udah nyampe ke adiwiyata nasional ya. Bisa ke tahap adiwiyata mandiri. Tantangannya apa Miss? Tantangan kita di situasi seperti ini, modern, milenial, yang berkaitan tentang lingkungan Miss. Karena pasti sulit kan? Sangat sulit karena kebiasaan orang Indonesia terkhusus kita sendiri itu udah banyak sekali yang tidak mencintai lingkungan. Saya beri contoh itu kebiasaan menggunakan sampah plastik. Kemana-mana belanja dapat sampah plastik. Kemudian mau minum beli yang botolnya botol plastik. Terkadang tergiur loh Miss. Iya. Jadi kalau mau ke minimarket itu misal gini, ada diskon loh Pak, ada promo nih, beli ini dapat ini. Padahal ternyata dampaknya itu Iya. Apa sih susahnya kita membawa tas sendiri dari rumah untuk belanja? Kita harus berpikir seperti tapi itu. sulit Miss. Iya. Sulit Miss. Itu biasanya sulit dilakukan sih. Tapi apa salahnya kita mencoba dan menerapkan itu di kehidupan kita yang dulu. Karena gini, setahu Pak Odi, dengan kita mengikuti saran-saran dari Miss Ana tadi, bumi yang kita sayangi ini itu akan menjadi lebih baik seperti dahulu. Iya, seperti itu. Nanti kalau kutub utara, kutub selatan ya, nanti esnya pada mencari nanti salah siapa, saling Siapa menyalahkan. yang mau menjaga bumi kita? Nah, gitu. Jadi dampaknya apa Miss? Dampak kita jika kita tidak melakukan gerakan peduli terhadap lingkungan itu seperti apa? Sangat banyak sekali dampaknya terhadap bumi kita. Contohnya saja ya, di Jakarta itu per hari Pak Odi, hampir sampai 1.700 ton per hari. Apa itu sampah? Sampah itu segitu, setara dengan satu candi di Yogyakarta itu. Waduh. Nah, Jadi hati-hati ya, ingat ya dampaknya itu begitu parah ya. sangat parah. Nah, itu juga sedunia ini 1 jamnya itu bisa menggunakan botol-botol
plastik itu 1.500 per jam. Ulangi dong Miss, per hari. Per jam. Per jam? Iya. Per jam Miss. Jadi sekarang ya, 1 jam ke depan 1.500, 1 jam lagi ke depan 1.500. Iya. Sedangkan satu botolnya itu sekitar 600 tahun bisa didaur ulang. Terurai. Iya. Aduh, jadi satu botol itu ya, ingat-ingat itu. Iya. Jadi satu botol yang kita minum yang kita beli di minimarket itu, ya kita minum, terus kita buang sembarangan, terus 1.000 tahun. Iya. 1.000 tahun. Umur kita itu saja nggak mungkin sih sampai 1.000 tahun. Makanya Bukan dinosaurus kita ya. menggunakan botol plastik itu berapa menit, berapa jam? Ada hitungan menit atau detik? Nah, Jadi dampaknya seperti itu, Iya. tantangan-tantangannya juga seperti itu. Jadi gerakan-gerakan yang sudah disampaikan oleh Miss Ana tadi harus kita lakukan, ya. Dampaknya itu ada. Jadi kita tidak boleh egois, benar tidak? Iya. Kita tidak boleh egois. Sayangilah bumi kita. Sayangilah bumi kita, ya. Tantangannya sudah disampaikan oleh Miss Ana tadi. Jadi kesimpulannya di sesi ini adalah kita harus melakukan gerakan-gerakan itu. Gerakan peduli lingkungan yang disampaikan oleh Miss Ana tadi yang kita dengar bersama-sama ya anak-anak, kita harus mengerti. Tantangannya harus kita lewati. Jadi, marilah kita sama peduli terhadap lingkungan. Jadi itu saja, kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua. Tunggu sebentar lagi. FB Talk Show, belajar dan gembira. Hai anak-anak, hari ini kita memperingati Hari Santo Fransiskus Assisi. Untuk itu, kita akan bersama-sama tepuk, yaitu tepuk Fransiskus. Sudah siap anak-anak? Mari Bu Yani. Mari Bu Yati. Tepuk Fransiskus. FR is the best. Oye oye, kinclong kinclong. Nah anak-anak, sebagai hadiah peringatan Santo Fransiskus Assisi ini, Bu Yani dan Bu Yati akan mengenalkan tepuk baru. Namanya tepuk Fransiskus Juara. Mari kita pelajari bersama Bu Yati. Anak-anak di rumah jangan lupa mengikuti ya. Siap? Fransiskus Juara. Aku disiplin. Aku kreatif. Aku jujur. Sekolah Dasar Fransiskus Batu Raja Juara. Yes. Nah, supaya anak-anak lebih paham, Bu Yani dan Bu Yati akan mengulangi sekali lagi. Jangan lupa anak-anak terus mengikuti. Siap anak-anak? Mari Bu Yati. Mari Bu Yani. Fransiskus Juara. Aku disiplin. Aku kreatif. Aku jujur. Sekolah Dasar Fransiskus Batu Raja Juara. Yes. Begitu anak-anak, selamat mencoba tepuk yang baru ini. Jangan lupa. FB Talk Show, belajar dan gembira. Anak-anak, suster dan bapak ibu, kita kembali lagi di acara kita hari ini, FB Talk Show ya. Jadi di sini kita tadi sudah tahu bahwa tentang gerakan-gerakan tentang peduli dan terhadap lingkungan, terhadap bumi ya, Miss. Jadi kita selanjutnya akan mendengarkan penjelasan Miss Ana berkaitan dengan pengolahan sampah. Jadi Miss, sampah itu harus diapakan setelah tahu dibuang? Itu mau diapain, mau diolah seperti apa, mau digimanain? Seperti yang saya jelaskan tadi, itu penggunaan sampah atau penghasilan sampah di dunia ini sangat banyak sekali. Nah, kita itu dibuangnya secara acak-acakan, maksudnya nggak dipilah-pilah. Nah, tidak tahu itu sampah apa. Masuk itu ya? Iya, jadi kita tidak bisa mau diolah tapi udah campur dengan sampah organik, kemudian tidak diolah menghasilkan
pencemaran lingkungan. Iya. Jadi langkah yang pertama harus dilakukan yaitu kita harus tahu dan harus memilah sampah terlebih dahulu. Nggak sama seperti apa nih? Nah, di sini kalau Dinas Lingkungan Hidup itu menerapkan ada 5 kotak sampah Oke. yang harus dipunyai atau dimiliki oleh baik rumah-rumah, Oke. kemudian di sekolah juga. Ah. Nah, tetapi tergantung sampah yang dihasilkan oleh lingkungan tersebut. Nah, kalau 5 kotak sampah itu adalah yang pertama itu berwarna hijau. Warna hijau, oke. Warna hijau ini untuk membuang sampah organik. Organik ya, seperti? Bisa sisa sayuran, Oke. kulit buah, Oke. daun-daun kering, Oke. seperti itu. Kemudian kotak sampah yang berwarna kuning. Kotak Nah, sampah yang berwarna kuning. Iya, berwarna kuning itu untuk plastik. Untuk plastik ya. Nah, untuk Oke. plastik biasanya. Oke. Plastik botol, kantong asoy Oke. itu masuk ke situ. Oke, lanjut. Kemudian yang berwarna biru. Biru. Nah, Untuk ini biasanya di sekolah pasti ada Hmm. untuk sampah kertas. Oke, sampah kertas warna biru ya. Iya, Oke. kenapa dia harus dipisahkan? Karena kalau kertas itu biasanya bisa didaur ulang. Oke, oke, Iya. oke, lanjut nih. Kemudian kotak sampah berwarna merah. Merah ya, yang empat merah ya. Merah. Seperti warnanya itu berbahaya. Nah, jadi sampah yang ditaruh di sini ini sampah yang berbahaya. Contohnya bekas semprotan untuk nyamuk itu nih yang Oke, di rumah oke, itu. ya, Nah, ya. seperti itu. Kemudian deterjen itu Bekas cat ya, bekas cat di mobil. kilometer itu masuk ke situ Hmm. karena dia masih mengandung gas. Oke, bahaya. Kalau ditumpuk itu pernah terdengar berita yang sampah meledak itu dihasilkan dari situ. Karena nggak dipilah. Iya, karena tidak Oh, bahaya dipilah. nih. Kemudian yang terakhir sampah yang kotak sampah yang berwarna abu-abu. Warna abu-abu. Warna abu-abu ini digunakan untuk semua sampah yang tidak bisa didaur ulang. Maksudnya ini udah nggak layak lagi untuk dibuat kompos, tidak bisa lagi didaur ulang, maka harus dimasukkan di kotak sampah. Jadi ada 5 nih ya. Abu-abu. Jadi kalau di sekolah itu kalau menurut saya nih, kalau untuk yang warna abu-abu dan yang warna merah itu kayaknya nggak ada. Iya betul Jadi, sekali. jadi ada 3, benar nggak sih? Iya. Kalau di lingkungan sekolah itu bisa diterapkan 3 kotak sampah saja, saja. ya? Iya, berwarna hijau, Oke. kemudian berwarna kuning, Oke. dan berwarna biru untuk Oke, kertas ada tadi. 3 ya. Iya. Oke, jadi setelah kita pilah di situ, Miss, Iya. pasti akan sudah kita olah nih. Iya. Bagaimana, Miss, tahap-tahap kita untuk mengelola sampah Yang seharusnya. Katanya nggak boleh dibakar tuh ya? Iya. Untuk sampah organik itu bisa kita buat menjadi pengomposan atau pupuk kompos. Pupuk kompos ya, Nah, oke. untuk memupuk tanaman bisa Oke. dialihfungsikan ya. Kemudian untuk sampah non organik Ya. itu bisa kita daur ulang. Daur ulang. 3R ya. Nah, tapi sampah-sampah ini Pak Odin tidak boleh dibakar. Apa, Miss? Kenapa? Karena itu menyebabkan polusi udara itu tidak bagus dan mengganggu kesehatan makhluk hidup yang ada di. Oke. Berarti anak-anak, Bapak Ibu dan suster di rumah tidak boleh membakar sampah ya. Tidak Iya. boleh membakar sampah. Jadi kita harus mengelolanya. Kalau bisa mengurangi, benar nggak sih? Iya. Oke. Nah, tahapan untuk Tahapannya? mengelola sampah itu seharusnya itu kalau sekarang yang kita terapkan itu untuk pencegahan itu yang nomor terakhir ya. Kalau sudah ada dampaknya sampah itu dampaknya ke lingkungan kita, baru kita gimana ini pencegahannya seperti apa. Nah, itu kita balik pencegahannya kita nomor satukan. Oke. Ingat ya. Pencegahannya seperti apa, Ya. kemudian kita melakukan pengurangan Pengurangan sampah. Oke. dalam menggunakan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian Oke. reuse, kita berpikir ini kita menghasilkan sampah ini berguna atau tidak, bisa dialihgunakan atau tidak. Kemudian recycle. Pemulihan jika tidak bisa sama sekali diolah, kemudian tidak bisa lagi dibuat kompos, baru kita buang. Nggak Oke. apa-apa ya. Jadi 3R nih. Iya. 3R ya, 3R tentang tahap kita mengelola sampah. Jadi sudah paham apa yang sudah bisa Anak jelaskan? Tidak boleh dibakar. Oke ya, tidak boleh dibakar ya. Nggak boleh. Oke, jadi-
tidak boleh dibakar. Sebisa mungkin kita merecycle atau mengolah sampah tersebut. Makanya kalau kita belanja di pasar itu kita harus rating, namanya rating. Rating itu berpikir ketika kita membeli telur di supermarket itu ada yang menggunakan plastik dan ada yang menggunakan karpet kardus itu. Oh, ya. Iya. Oke. Karpet kardus itu kira-kira yang cepat terurai itu yang mana? Nah, kita harus berpikir seperti itu. Jadi harus berpikir panjang Iya, untuk memilih jangan belanja asal itu ya. comot. Mungkin Pak Odi sering ya kayak gitu juga. Comot ini, nggak memikirkan sampah yang dihasilkan nanti bisa terurai atau tidak. Oke anak-anak ya, untuk tahapannya tadi sudah dijelasin oleh Miss Ana Iya. ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita tahu. Warna-warna, udah tahu tadi ya. Iya, Ada 3 jangan warna lupa ya. sampahnya. Hijau untuk organik, kuning Kuning untuk untuk plastik, dan biru untuk kertas. Ingat, Ada untuk di tahapan lingkungan sekolah ya. Oke, jadi itu ya nak ya untuk sesi kedua. Anak sudah mengetahui bahwa tentang pengelolaan sampah. Nanti kita akan kembali lagi di tahap ketiga ya, Miss. Sesi ketiga ya. Iya. Sesi ketiga mengenai penghijauan. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby di Franciscus YouTube channel, oke ya. Dan kita akan lanjut lagi selanjutnya. Jadi FB Talk Show, belajar dan gembira. FB Talk Show, belajar dan gembira. Oke, suster, bapak dan ibu dan anak-anak. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi ketiga ya, Miss ya. Iya. Masih semangat ya. Masih semangat. Oke, kita lanjut ke materi penghijauan. Tadi kita sudah mengetahui tentang pengolahan sampah dan juga gerakan-gerakan untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi nanti kita akan mendengarkan penjelasan mengenai penghijauan. Jadi Miss, mengapa perlu penghijauan itu? Lalu perannya itu penghijauan itu seperti apa, Miss? Nah, salah satu dari gerakan peduli lingkungan tadi adalah penghijauan. Mengapa sih kita lakukan penghijauan? Karena di sini tanaman itu sangat berperan penting terhadap lingkungan kita. Nah, contohnya di dalam tumbuhan itu ada namanya proses fotosintesis. Ya, Nah, oke. di situ tanaman akan menghasilkan oksigen yang bersih. Nah, di situ juga ada beberapa tanaman yang perlu kita ketahui itu bisa menyerap polusi udara di lingkungan jika di lingkungan sekitar kita itu terdapat polusi udara. Seperti di sekolahan kita ini kan dekat dengan PT ya, Iya. PT yang pabrik ya. itu polusinya itu sangat berpengaruh ya. Iya. Udaranya kita tidak tahu udara itu bersih atau tidak, tapi kita bisa merasakan sering batuk, Iya. kemudian sering sesak napas, Iya. itu udaranya itu kurang bersih. Maka Iya. kita harus giat-giat melakukan penghijauan. Menanam tanaman. Iya. Oke. Untuk sekolah kita yang mahasiswa sekarang sudah ada di internasional, itu untuk penanganan pabrik sudah banyak ya, Miss ya. Iya, Tanaman baik. sudah banyak ya. Iya, salah satunya sudah baik. Ah. Dan kita juga saya lihat di sini ada beberapa salah satu contoh tanaman penyerap polutan Apa itu tuh? adalah lidah mertua. Lidah mertua ya. Jadi itu Tanaman bisa lidah mertua itu bisa bisa membantu kita ya. tanam, iya. Itu bisa menyerap polusi udara yang tercemar. Oke. Iya. Jadi sekolah kita sudah melaksanakan penghijauan. Jadi untuk anak-anak di rumah jangan khawatir, sekolah kita sudah Batu Raja Iya. karena udaranya bersih. Oke ya, Miss. Sangat ringan
rindang. Sangat rindang. Jadi banyak dari teman-teman yang sudah datang sini, baik yang datang dari kementerian, dari LPMP dan provinsi, bahkan daerah kita juga banyak yang sudah datang. Banyak juga sekolah-sekolah yang sudah study banding ke Fransiskus untuk melihat ternyata Fransiskus itu sangat hijau. Jadi Miss, tujuan dari penghijauan itu apa Miss? Tujuan dari penghijauan itu apa sih? Ya. Yaitu untuk memelihara lingkungan, Oke, kemudian oke. mengatur tatanan air karena Oke. di sini air itu jika tidak ada pohon, maka dia akan terserap oleh sinar matahari secara Oh. langsung. Hilang. Iya, langsung Oke. hilang. Oke, Tetapi oke. jika ada tanaman, maka dia akan diserap terlebih dahulu dengan tanaman ini. Oh. Kemudian dia akan menghasilkan embun-embun. Biasanya kalau di pagi hari Oke, itu oke. dia akan menghambat proses penyerapan dari matahari langsung. Jadi penting ya? Iya. melaksanakan Dan penghijauannya. itu mengurangi atau mencegah namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Apa tuh efek rumah kaca? Mungkin anak-anak masih ada yang nggak tahu efek efek rumah kaca. di sini anak-anak bukan berarti rumahnya kaca Kaca. semua. Ya, dia kan Ah. persepsinya efek rumah kaca berarti kacanya rumah saya ini Hmm. nggak boleh kaca semua. Ya. Seperti itu. Tetapi efek rumah kaca ini karena tidak ada tumbuhan, maka paparan sinar matahari langsung ke bumi itu tidak ada lagi penghalangnya. Oh. Nah, Oke, maka oke. dipantulkan lagi ke matahari, maka itu akan merusak bumi seperti wilayah kutub utara dan kutub selatan itu kan Mencair ini esnya ya. es ya. Oh. Nah, dia tidak ada. Menjadi lebih panas. Ya, maka Oke. bisa-bisa nih pulau-pulau kita juga akan hilang, Oh. tenggelam itu ditelan oleh air. Tadi sebelum Miss Ana talkshow dengan saya sudah cerita tadi kan Iya, bahwa iya. Indonesia itu makin hari makin lama itu beberapa pulau ada yang hilang. Iya. Akibatnya rumah kaca juga. Iya. Wah. Di Sumatera Selatan ini juga ada beberapa pulau yang hilang. Seperti Kalimantan itu adalah salah satu parunya dunia. Wow. Parunya dunia. Oh, Itu pun udah mulai tidak hijau lagi. Oke, Kerusakan oke. di mana-mana. Apalagi di Jakarta itu setiap tahunnya 8 cm tenggelam. Waduh. Bayangkan. Oke Miss, jadi manfaatnya untuk penghijauan sangat penting ya. Iya, Dengan sangat. kita melaksanakan penghijauan, kita bisa tidak menghalangi terjadinya efek rumah kaca, benar nggak Iya, sih? iya. Atau mengurangi. Jadi itu manfaat Iya. penghijauan. Oke. Jadi Miss, untuk di sekolah kita itu harus melakukan penghijauan yang seperti apa? Itu gimana yang harus kita laksanakan untuk di sekolah? Kita sebelum melakukan penanaman atau pemeliharaan terhadap pohon bingung nih tanaman yang cocok di lingkungan sekolah itu seperti apa gitu ya. Ya. Nah, kita harus lihat dulu atau dilihat lingkungan ini nih dampaknya atau polusinya apa. Oke, kita harus seperti mengetahui itu. mata batas sekolah itu ya. Iya. Jadi jenis tanaman seperti apa yang cocok nih untuk lingkungan di sekitar yang akan kita tanami. Oke, berarti kalau yang dekat dengan jalan raya karena ada polusi kendaraan, itu pohon-pohon besar itu pohon bisa. besar ya, juga yang dekat-dekat pabrik, bahkan juga yang di rumah-rumah warga mungkin yang banyak juga kendaraan juga harus menggunakan ya tanaman-tanaman itu harus memperbanyak Ya. biar oksigennya bagus ya. Jika tanahnya kurang subur itu bisa ditanami jenis-jenis seperti kacang-kacangan seperti itu. Oh, Menyuburkan tanahnya. tanah subur Iya. bisa makan ya. Iya. Bermanfaat sekali, luar biasa. Kalau yang dekat polusi seperti sekolah kita banyak seperti lidah mertua yang saya Ya, sebutkan tadi, benar. kemudian Oke. lidah buaya itu Hmm. bisa kita tanam seperti itu. Dan jangan lupa juga tanaman-tanaman peneduh di sini. Oke, luar biasa sekali. Jadi banyak sekali manfaat dari penghijauan. Marilah kita sama-sama melaksanakan penghijauan ya. Miss, Iya. ya. Penting Mulai sekali. sekarang. Mulai sekarang. Dan jangan lupa jika menanam itu harus dipelihara. Oke. Ya. Tanaman harus dipelihara. Setiap rumah harus memiliki tanaman. Jangan sampai kering sama sekali. Manfaatkanlah rooftop yang ada di rumah. Kalau ada rooftop boleh dimanfaatkan. Jadi anak-anak, marilah kita melaksanakan penghijauan untuk menghindari efek rumah kaca sehingga dunia tidak semakin panas. Benar ya, Miss ya? Iya. Kita manfaatkan penghijauan, kita hindari rumah kaca, dan mana kita laksanakan penghijauan itu di rumah dan di sekolah. Jadi
Tahu sekolah kita banyak sekali penghijauan, mari kita sama-sama merawatnya. Sekali nanti masuk ya. Oke, untuk sesi 3 tentang penghijauan sudah selesai. Kita akan lanjut lagi di sesi terakhir, yaitu sesi yang berkaitan dengan air dan energi. Oke, tetap di channel Fransiskus Batu Raja, FB Talk Show, belajar dan gembira. Juara ketiga, Cita-Cita dari SD Fransiskus Batu Raja, Sumatera Selatan. Penyanyi tunggal M. Mahapatih Prawira Putra, SD Baitul Jannah. Gambar bercerita diraih Adrian Gustaf Ramadan, SD Negeri 2 Rejang Lepong, Kabupaten Rejang Lepong, Provinsi Bengkulu. Kria Anyam by Haki Faujan Akrom dari Jawa Tengah. Mata lomba seni tari diraih Mangganyah Rumah, Sekolah Dasar Swasta Tunas Bangsa, Kabupaten Bintau, Kepulauan Riau. Pantomim dengan judul Cita-Cita dari SD Fransiskus dari Sumatera Selatan. FB Talk Show, belajar dan gembira. Bagaimana di sana? Kita sudah masuk di sesi terakhir, yaitu konservasi air dan energi. Kita tetap semangat sedikit lagi. Anak-anak di rumah dan orang tua juga tetap semangat agar kita mengetahui sisi-sisi penting terhadap pengelolaan lingkungan. Di sana, saatnya kita akan membahas tentang konservasi air dan energi. Berkaitan ya sama dengan lingkungan tadi ya. Jadi, sekarang kita bahas tentang air. Kenapa kita harus melaksanakan yang namanya konservasi air? Air ya. Ya. Air ini sangat berkaitan erat dengan penghijauan tadi ya. Oke. Kalau kita melakukan penghijauan maka membutuhkan air. Air, Nah, benar. kalau tidak ada air maka tumbuhan tidak akan sempurna. Benar. Gitu ya. Ya. Nah, di sini kita harus melakukan penghematan air. Penghematan. Sekarang, kalau tidak ada tumbuhan, maka air ini juga tadi saya jelaskan akan secara langsung terserap oleh sinar matahari. Ya, nanti tidak bisa oleh mana ya. Ya. Tetapi kita juga selain itu harus melakukan langkah-langkah alternatif. Contohnya seperti tanda hujan. Nah, bisa tanda hujan, kemudian mendaur ulang air. Air yang kotor itu bisa kita saring menjadi air yang bersih untuk menyiram tanaman dan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Yang paling penting yaitu menghemat air. Ya itu ya langkah semuanya ya. Jadi tindakannya, contohnya itu habis. Contohnya. Kalau di rumah atau di lingkungan sekolah, kita harus pinter-pinter memilih alat-alat yang berhubungan dengan air itu untuk menghemat air. Contohnya keran. Di sini keran itu kita tidak asal pilih keran ini dikit sekali keluarnya gitu ya. Biasanya mikir gitu ya kalau pergi kemana atau ke toilet umum nggak deres gitu airnya. Kemudian apa namanya? Nah, biar HP saya begini. Iya. Jadi konservasi air, contohnya seperti itu ya, membeli keran-keran yang menghemat. Kita harus pinter-pinter bagaimana cara untuk menghemat air. Contohnya tadi saya beri contoh pemilihan keran tadi ya. Nah, keran di sini
alangkah baiknya kita membeli keran yang sensor kalau bisa yang langsung kita, kalau di mall-mall itu ada ya, kalau kita menadahkan tangan seperti ini langsung keluar. Iya, itu lebih hemat. Oke. Kenapa lebih hemat? Karena dia tidak membuang-buang air ketika tangan kita tarik, dia akan langsung berhenti. Tetapi kalau kita pakai keran putar, kita tarik sebelum kita putar belum pasti maka air yang dibuang itu lebih banyak. Jadi dampaknya kita tidak melaksanakan konservasi air seperti apa, Miss? Dampaknya kalau tidak ada konservasi air, tidak ada penghematan air, maka yang terjadi kita tidak bisa menggunakan air. Sedangkan manusia aja sangat butuh itu air. Benar. Tumbuhan makhluk hidup itu sangat butuh itu air. Nah, kalau tidak ada air, terus gimana kita makhluk hidup di bumi kita ini? Oke, tadi kita sudah tahu sama-sama yang namanya konservasi air, sudah mengetahui tentang penjelasan tentang konservasi air, pentingnya konservasi air tadi ya. Jadi saat ini kita akan sama-sama menyimak penjelasan tentang konservasi energi. Nah, gimana itu, Miss? Konservasi energi itu yang seperti apa? Apa yang kita haruskan untuk melaksanakan konservasi energi? Sama halnya seperti konservasi air tadi, dan konservasi energi kita harus melakukan penghematan juga, Pak Odi. Kenapa? Karena di dalam konservasi energi ini kita menggunakan namanya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu tidak bisa semakin diambil bukan semakin banyak, tetapi semakin berkurang, habis. Ya, contohnya minyak dan gas bumi. Kita selalu menggunakan itu dalam kehidupan kita. Listrik itu menggunakan energi, minyak bumi dan motor kita menggunakan itu, dan kita harus melakukan penghematan. Jangan langsung kita bumi menyediakan kita terus ambil. Nah, bumi akan marah juga. Benar-benar. Jadi sumber daya alam yang sudah diciptakan, yang sudah diberikan kepada kita, bukannya makin ada, tapi akan makin habis. Ya kan? Seperti minyak-minyak itu ya. Iya, benar. Jadi kita harus menjaga, kita harus melaksanakan konservasi energi. Jadi tindakan penghematan apa, Miss, yang harus kita laksanakan? Nah, di sini kita harus menghemat itu kalau penggunaan alatnya. Kalau sekiranya kita tidak berpergian, kita jangan menggunakan kendaraan secara berlebihan. Hanya ke warung beli cabai, gunain mobil. Nah, itu ya. Gunain mobil. Iya, nggak mau panas, nggak mau keringetan, gunain mobil ya. Kemudian contoh lagi yang sering salah penggunaan itu seperti lampu. Nah, lampu itu orang berpikirnya lampu yang murah, yang penting terang. Nah, sekarang beralihlah lampu ke lampu LED. Kenapa? Walaupun dia mahal, tetapi wattnya itu lebih rendah daripada yang murah tadi. Nah, kita beli mahal, nggak apa-apa di awal, tetapi untuk pembayaran itu lebih kecil. Benar-benar. Jadi kita emang keluar dulu agak mahal di awal. Jadi pada saat tagihan listrik itu menjadi lebih mudah, lebih murah. Seperti itu. Waduh, pokoknya itu harus benar-benar ya. Jadi kita harus berpikir panjang untuk mengetahui penting-pentingnya kita tuh menghemat. Kita juga bisa beralih ke energi alternatif seperti penggunaan tata surya, energi panel itu, bisa juga. Dampak-dampaknya, jika kita tidak melaksanakan konservasi energi itu seperti apa? Kalau tidak bisa, dampak-dampaknya kita tidak bisa menghemat tadi energi, ya bumi kita akan hancur, Pak Odi. Gimana tidak hancur? Gas bumi diambil, minyak diambil, batu bara diambil, semua kekayaan alam diambil, tapi kita tidak bisa mendaur ulangnya atau gimana penanggulangannya itu tidak tahu seperti apa. Nah, apa yang harus kita lakukan kecuali menghemat, kemudian mengolah sebaik-baiknya, menggunakan secukupnya sumber daya alam yang disediakan Tuhan di bumi kita. Jadi sumber daya alam itu seperti minyak itu sudah mau habis karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan.
Karena Ya. ya, di lingkungan sekolah itu anak-anak bisa juga jika di kelasnya ada AC, kemudian ada kipas atau lampu, jika tidak perlu digunakan, Dimatikan ya? iya bisa dimatikan. Dan ada yang salah kaprah dengan ketika kita mau menghidupkan kipas dimatikan Miss, tapi masih tercolok. Nah itu aliran listriknya itu masih mengalir. Oke. Maka jika dimatikan maka harus dicabut juga. Jangan hanya dimatikan tapi tidak dicabut. Oke. Jadi yang namanya panel surya tadi sebagai alternatif itu sangat bagus. Iya. Ya? Tadi Bagus. ini ya sinar surya bukan tata surya. Oke. Surya. Tata surya itu ya apa? Langit apa namanya planet-planet ya? Oke. Ya. Oke. Sinar surya itu bisa dimanfaatkan Sip. untuk menggantikan energi yang lain ya, alternatif energi lain itu menggunakan sinar surya. Oke, Miss Ana telah menjelaskan tentang kita yang namanya konservasi air, konservasi energi, dan alternatif yang sudah disampaikan oleh Miss Ana tadi. Jadi kita sudah melewati 4 sesi. Yang pertama tentang gerakan peduli lingkungan, yang kedua tadi kita sudah mendengar yang namanya pengolahan sampah, dan yang ketiga tadi tentang penghijauan, dan yang terakhir tentang konservasi air dan energi. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan tugas dari Bapak dan Ibu guru setelah selesai penayangan talkshow ini ya. Mohon selalu support FB talkshow ini. Semoga kita selalu jaya. Dan sebagai penutup acara kita Dan saya mau kasih. Oh boleh Miss, boleh. Nah, gerakan peduli lingkungan ini Miss pesan itu harus bukan hanya kalian atau saya saja sebagai peduli lingkungan, bukan Pak Odi saja, bukan mama papanya di rumah saja, tetapi semuanya harus terlibat aktif untuk menjaga lingkungannya, bukan hanya pribadi seseorang saja. Nah, mulai dari itu tumbuhkanlah rasa cinta terhadap lingkungan dari diri sendiri. Oke, sudah ditutup oleh Miss Ana dengan sebuah kalimat-kalimat motivasi yang baik. Pak Odi juga mengucapkan terima kasih kepada suster dan juga Bapak dan Ibu orang tua murid beserta anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Jika Pak Odi dan Miss Ana ada salah-salah kata, Bapak dan Ibu minta maaf. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Bapak akan menutup dengan kesimpulan sedikit. Marilah kita bergerak, kita peduli terhadap bumi. Janganlah kita egois terhadap diri kita. Kita sayangi tanaman, kita hijaukan bumi. Kita juga harus bisa menghemat air dan energi untuk masa kita yang depan yang lebih baik dan lebih panjang lagi. Ayo kita sayangi bumi dan kita cintai bumi. Jangan pernah menyesal di akhir. Kita harus berbuat di awal. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga anak-anak menyukai dan memahami apa yang akan kita sampaikan ini. Terima kasih. MB Talk Show, belajar dan gembira. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Bapak Odi dan Ibu Ana yang telah menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan tentang lingkungan terhadap kita semua. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan mengenai tugas-tugas untuk murid kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing. Kepada Bapak Ibu guru kelas, kami persilahkan. Hai anak-anak, salam sehat. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bu Yani dan Bu Dini mengucapkan selamat Hari Raya Pelindung Sekolah kita, Santo Fransiskus Assisi. Semoga Santo Fransiskus Assisi tetap selalu di hati kita. Kita tadi sudah sama-sama menyimak
penjelasan dari Miss Ana dan Pak Odi. Nah, sekarang Bu Nini dengan Bu Yani ingin mencoba. Anak-anak sudah paham belum ya? Sekarang coba anak-anak gambarkan kembali 3 jenis tempat sampah yang ada di sekolah kita. Kemudian gambarlah di buku gambar, beri warna yang menarik dan diberi penjelasan ya. Jika anak-anak belum mengerti, nanti boleh bertanya melalui WhatsApp. Anak-anak yang terkasih, tetap semangat ya dan selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat belajar kembali bersama-sama Yani dan Budi. Nah, anak-anak jangan lupa selalu pakai masker jika akan keluar rumah. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat. Salam sehat anak-anak. Hari ini hari Senin tanggal 5. Anak-anak tahu nggak? Kemarin hari Minggu tanggal 4 Oktober bagi kita SD Fransiskus adalah hari khusus. Happy Friends Day. Anak-anak, selamat merayakan pesta pelindung sekolah kita. Walaupun tahun ini tahun yang sedikit berbeda, kita merayakan secara online. Semoga tidak mengurangi semangat anak-anak dan kebahagiaan anak-anak dalam merayakan Hari Fransiskus. Selanjutnya, anak-anak, untuk memperingati Hari Fransiskus, anak-anak ada tugas. Anak-anak Fransiskus adalah anak-anak yang cinta lingkungan. Lingkungan kita itu yang asri, sejuk, dan menyenangkan. Untuk itu, anak-anak bisa kan menggambar lingkungan sekolah kita yang asri, yang sejuk, banyak pohon sehingga anak-anak kerasan sekolah di sini. Untuk itu, silakan anak-anak menggambar lingkungan sekolah kita yang asri. Selamat mengerjakan, dan soalnya atau tugasnya dikumpul besok hari Selasa. Ingat anak-anak, dikumpulnya hari Selasa. Oke anak-anak sudah paham tugasnya? Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Bu Dwi atau Bu Sandra. Sekali lagi, selamat merayakan pesta pelindung sekolah kita dengan ceria dan bahagia. Tetap semangat dan salam sehat. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar? Baik-baik saja kan? Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Hari ini kita sedang bergembira, bersukacita karena memperingati pelindung sekolah kita, yaitu Bapak Fransiskus. Biasanya kita rayakan di sekolah dengan anak-anak memakai baju bebas, apel di lapangan, menyanyi bersama, tepuk bersama. Karena pandemi ini kita rayakan di rumah masing-masing. Tetapi semangat Fransiskus pasti ada di hati anak-anak, ada di dalam kehidupan anak-anak, yaitu selalu cinta lingkungan, semangat yang tinggi. Semoga anak-anak nanti menjadi anak-anak yang berkarakter baik, mempunyai dedikasi yang tinggi, dan selalu semangat seperti Bapak Fransiskus. Untuk itu anak-anak, mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Lia. Hidup Fransiskus, hidup Fransiskus, hidup Fransiskus, yes. Oke, anak-anak, hari ini di hari yang sangat istimewa ini bagi sekolah kita, anak-anak pasti sudah menyimak talk show
tadi ya. Tugas untuk anak-anak kelas 3 adalah buatlah sebuah poster tentang ajakan untuk peduli terhadap lingkungan. Silahkan nanti anak-anak boleh menuliskan pesan dari poster tersebut. Anak-anak buatlah dengan semenarik mungkin ya. Selamat berkreasi. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, anak-anak dapat bertanya pada wali kelas. Salam sehat, semoga anak-anak semuanya tetap sehat dan Tuhan memberkati. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Bu Agnes dan Bu Karti mengucapkan selamat pesta nama pelindung sekolah bagi kita semua. Nah, Bu Karti akan menjelaskan kegiatan Fransiskus Day khusus untuk kelas 4. Oke anak-anak, kegiatan untuk kelas 4 menanam dan merawat tanaman. Langkah-langkahnya: 1. Tanamlah sebuah tanaman dari sisa masak orang tuamu. Boleh cabai, tomat, ranggan, daun sop, daun bawang, atau yang lainnya dalam sebuah botol bekas air mineral. 2. Setelah ditanam, buatlah daftar kegiatan merawat tanaman. 3. Daftar kegiatan dibuat di selembar kertas tulis. 4. Lakukan dengan teratur dan disiplin. 5. Kumpulkan tanamanmu dan daftar kegiatannya pada waktu pengambilan soal PTS. Untuk contoh kegiatan menanam dan merawat tanaman akan Ibu share di grup kelas. Nah, demikian penjelasan dari Bu Karti. Semoga kita semua semakin semangat meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih dan salam sehat. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Salam sehat selalu. Anak-anak terkasih, pada hari baru ini kita bertemu lagi dengan Ibu Erma dan Bapak Edi dalam acara Pesta Pelindung Sekolah. Oh ya anak-anak, setiap tanggal 4 Oktober sekolah kita merayakan pesta nama, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Anak-anak semuanya, pada hari ini dalam rangka perayaan Pesta Pelindung sekolah kita mengadakan acara yaitu perayaan Pesta Pelindung dengan mengadakan talkshow. Anak-anak, dalam acara talkshow ini diharapkan anak-anak semuanya menonton videonya dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dan anak-anak jangan lupa nanti anak-anak menuliskan 10 poin di dalam talkshow tersebut ya, yang nanti anak-anak bisa terapkan baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Anak-anak, walaupun dalam perayaan Pesta Pelindung Sekolah ini anak-anak tidak dapat datang ke sekolah, anak-anak bisa merayakan di dalam keluarga kalian masing-masing. Bapak dan Ibu Guru mengharapkan kalian semua masih dalam keadaan semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Tak lupa dengan apa yang sudah diberikan Bapak Fransiskus terhadap kalian semuanya. Anak-anak tetap semangat, berprinsip teguh dalam Bapak pelindung kita, yaitu Bapak yang dikenal dengan ekologi. Anak-anak diharapkan untuk tetap mencintai sesama, mencintai lingkungan, dan mencintai semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ya anak-anak, setelah anak-anak menuliskan 10 poin apa yang telah anak-anak dapatkan di dalam talkshow tersebut, anak-anak nanti sampaikan hasil tersebut kepada Ibu Erna, wali kelas 5B. Oke, selanjutnya
hasil anak-anak yang untuk kelas 5A, anak-anak bisa kirim WhatsApp kepada Bapak Edi. Ya, demikianlah anak-anak perjumpaan kita dalam Pesta Pelindung Sekolah. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita kalian semua. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Selamat Pesta Pelindung Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi cinta lingkungan hidup. Semoga anak-anak tetap semangat seperti Santo Fransiskus Assisi yang begitu mencintai lingkungan. Selamat Pesta Pelindung Fransiskus anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini mengikuti Pesta Santo Pelindung sekolah kita? Senang kan? Kalian telah menyimak talkshow dari Miss Ana dan Pak Odi. Setelah kalian menyimak dan melihatnya, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan sehubungan dengan yang tadi dibahas oleh Miss Ana dan Pak Odi. Ingat baik-baik ya tugasnya. Kalian harus membuat cerita tentang pengolahan sampah bekas menjadi barang berguna dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Cerita ditulis di kertas folio, diberi garis tepi dan baris paragraf kurang lebih 1 cm. 2. Cerita ditulis dengan huruf bersambung. 3. Panjang cerita minimal 3 paragraf. Jelas anak-anak? Jika ada yang belum jelas, boleh bertanya dengan ibu guru secara japri ya. Oke, ditunggu tugasnya. Anak-anak, walaupun di masa pandemi ini, kita tetap semangat ya. Ingat, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua selalu sehat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, saya Ibu Ratna. Saya Putari. Apa kabar kalian hari ini? Selalu semangat dan sehat ya anak-anak. Tanggal 4 Oktober kita memperingati Pesta Santo Fransiskus Assisi Pelindung Sekolah kita. Namun karena situasi pandemi ini kita hanya di rumah saja ya. Maka supaya kalian tidak bosan, kalian bisa menanam tanaman seperti dua ini. Kalian bisa menanam dengan cara memperbanyak tanaman kalian yang sudah ada di rumah dengan manfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Dan pesan Ibu Ratna, bila kalian meninggalkan rumah, apa yang harus kalian ingat? Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik anak-anak, semoga kalian tetap sehat ya. Maka terimalah ucapan dari kami. Salam sehat, Viva Fransiskus. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, guru kelas yang telah menyampaikan tugas-tugas dan telah menyapa anak-anak kita yang sedang menyaksikan dari kaca, handphone, Android, iPhone maupun televisi dan komputer ataupun laptop. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah sambutan singkat dari guru bidang dan juga karyawan SD Fransiskus Batu Raja. Kepada Bapak dan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat. Hari ini kita merayakan
Pesta Nama Pelindung Sekolah Santo Fransiskus Assisi. Pesan untuk kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu rajin belajar dan selalu semangat. Terima kasih. Hai, apa kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Kami dari Guru Bidang Studi mengucapkan Selamat merayakan Pesta Pelindung Sekolah Santo Fransiskus Assisi. Tetap semangat, Tetap kreatif, jaga kesehatan, tetap jaga imunitas tubuh. jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Dan untuk anak-anak jangan lupa like, komen, Share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. bye. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan sambutan singkatnya untuk anak-anak yang sedang ada di rumah. Suster, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, dengan berakhirnya ucapan tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video menarik dari channel Fransiskus Batu Raja. Dukung selalu channel kami dengan cara subscribe, like, and comment, serta membagikan seluruh informasi-informasi ini kepada seluruh media sosial. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Suster, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, saya sebagai pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Suster, Bapak dan Ibu serta anak-anak yang kami banggakan yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Jika masih ada yang terlewat, silakan tonton kembali di channel Fransiskus Batu Raja. Suster, Bapak dan Ibu dan anak-anak yang kami banggakan, Bapak mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian acara pada hari ini. Bapak berdoa untuk kita semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menghadapi masa pandemi ini. Terima kasih, sampai jumpa di tahun depan. Hidupkan jiwa, bangunkan dunia. Fraternity Fransiskus, genggam tanganku dengan eratnya dalam kasih persaudaraan. Berdasarkan kasih dan kebaikan Tuhan, gapailah masa depan yang gemilang. Berikan bijak dan kenapannya. Viva Fransiskus. Hidupkan jiwa, bangunkan dunia. Fraternity Fransiskus, genggam tanganmu dengan eratnya dalam kasih persaudaraan. Wartakan kasih dan kebaikan Tuhan, gapailah masa depan yang gemilang. Bagaikan pijar tak pernah padam,